Betul, betul banget. Jadi ngobrolin peluang rezeki tuh aku punya satu cerita sih, Ambo. Satu cerita yang mungkin Oke. ini akan jadi hikmah ya buat teman-teman. Mm-mm. Jadi suatu hari ada ya orang tua yang punya dua anak, dia menjelang wafatnya si ayahnya itu berpesan gitu ke anaknya. Mungkin ini akan relate gitu ya dengan apa yang judul yang kita akan bahas. Berpesan ke anaknya, pesan pertama itu jangan pernah engkau menagih hutang katanya gitu ya. Hmm. Jangan pernah engkau menagih hutang, itu yang pertama. Yang keduanya, jangan keluar rumah dengan langsung terkena sinar matahari gitu. Bentar-bentar, ada Mas Jadi Dava lewat. Mas Dava, Mas apa Dava, kabar? Assalamualaikum. Ya, Mas Assalamualaikum. Dava. Heeh. Ya itu Ambu. Jadi Sehat dua selalu ya, pesan Mas. itu, heeh, dua pesan itu dicamkan betul-betul sama dua anak itu gitu ya, sama kedua Ya. anaknya. Jadi Hmm. dicamkan betul. Nah, eh, hanya apa ya, yang apa namanya, hasil yang diperoleh yang terjadi, yang satu nih adiknya, Ya. anak-anak yang kecil, anak yang bungsu, kondisi kehidupannya tuh semakin memburuk gitu, semakin memburuk. Dia usahanya, bisnisnya nggak lancar. Kemudian apa ya, akhirnya dia kembali ke nol, kembali ke titik nol gitu. Setelah Ya. ditanya sama ibunya, eh, nak, apa yang membuat hidupmu semakin ini gitu? Kenapa gitu? Ada apa gitu? Ada persoalan apa gitu sehingga bisnismu nggak baik-baik aja gitu ya, kehidupanmu tidak lebih baik, malah menurun gitu, Ambu kan ditanya sama ibunya. Terus Hmm. Hmm. anak Hmm. tersebut menjawab, ibu, aku menjalankan pesan ayah itu katanya. Hmm. Aku menjalankan pesan ayah apa? Aku tidak, aku diminta untuk tidak menagih hutang katanya. Jadi hutang, Hmm. apa, piutangku banyak banget di luar dan jadinya kredit macet ibaratnya gitu ya. Jadinya Hmm. aset yang harusnya menjadi hak aku tuh nggak ada yang kembali gitu. Karena Hmm. aku menjalankan perintah ayah untuk tidak menagih hutang gitu. Terus yang keduanya jangan keluar rumah langsung terpapar sinar matahari gitu kan. Nah, aku Hmm. menjalankan juga perintah ayah itu gitu, pesan ayah. Aku keluar gak pernah terpapar sinar matahari karena di awal aku punya motor, terus aku beli mobil, terus kemudian kan jadi tidak langsung kena paparan sinar matahari karena aku pakai kendaraan. Kalaupun misal kendaraan aku lagi bermasalah, aku tuh pakai apa namanya, pakai pokoknya yang kendaraan lah ya, kendaraan yang meneduhi gitu kan, Hmm. roda empat, dah seperti itu. Hmm. Hmm. Terus kira-kira apa ya ini pesan ayah yang salah gitu? Apakah pesan ayahnya yang salah gitu atau gimana? Nah, kemudian si Hmm. ibunya ini datang nih, Ambu nih, datang ke anak yang Ya. sulung. Anak yang Hmm. sulung. Nah, anak yang sulung ini relatif berhasil dia gitu. Eh, Usahanya Hmm. berhasil gitu ya, asetnya bertambah, rumahnya nyaman, kendaraannya nyaman dan semuanya gitu. Terus ibunya nanya ke anak sulung ini, anakku, apa sih yang kau kerjakan gitu? Kenapa kamu bisa berhasil? Terus si anaknya bilang, aku menjalankan pesan ayah. Nah, kan? Hmm. Aku menjalankan pesan ayah juga, berarti sama-sama menjalankan pesan ayah. Pesan ayahnya sama Ya. loh, jangan menagih hutang. Nah, ini yang membuat menarik adalah secara konteks. Jadi gini, dua orang yang berbeda memaknai pesan dengan Pesan. cara kontekstual dan tekstual gitu. Jadi Hmm. dua orang yang berbeda memaknai sesuatu itu dengan berbeda gitu. Nah, yang kakaknya ini memaknainya ketika si ayahnya mengatakan bahwa nak, jangan kau menagih hutang. Itu si anak itu memaknainya ketika ada orang yang mau berhutang ke dia, dia cenderung tidak memberikan hutang itu gitu, Ambu.
Cenderung Hmm. tidak tidak menghutangi gitu ya, cenderung Ya, tidak ya, ya, ya. memberikan pinjaman, tapi dia lebih lebih cenderung bersedekah gitu. Jadi, nah ini yang ini prinsip yang aku pegang juga Ambu. Jadi kalau ada orang yang mau berhutang, Neng Neng kalau kalau boleh boleh nggak bantu ibu gitu 500.000. Aku lebih baik ngasih 100.000 daripada menghutangi 500.000 gitu. Seperti itu. Hmm. Kenapa? Karena menagih hutang itu tidak tidak mudah ya, Ambu, tidak mudah. Tapi ketika kita tidak memberikan menghutangi, pertama kita tidak membebani orang, tidak maksudnya tidak memberikan, kita tidak membebani orang, terus kemudian kita dengan bersedekah kita jadi ibaratnya jadi diluaskan rezekinya. Nah, terus Ya. yang keduanya nih, yang kedua, pesan ayahnya itu dimaknai sama si anaknya itu, si anak sulung itu karena pesan ayah jangan jangan terpapar sinar matahari, aku pergi pagi sebelum matahari terbit dan pulang malam gitu. Dan dengan Hmm. itu, dan dengan itu jadi maksudnya ini kalau aku maknai dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam ikhtiarnya dan bekerja keras gitu ya Ambu ya. Ya. Dan itu benar keberhasilan yang diperoleh. Akhirnya dari cerita itu aku bisa memaknai bahwa oh iya, maksudnya satu pesan yang sama yang disampaikan oleh seseorang tidak belum tentu dimaknai sama oleh orang yang menerimanya sehingga itu yang akan perbedaan memaknai hal itu yang akan eh, menunjukkan hasil yang berbeda gitu dalam sebuah upaya gitu dalam sebuah ikhtiar. Nah, sama ini relate juga ketika kita memaknai sesuatu menjadi peluang rezeki gitu ya, peluang yang baik. Tergantung kita memaknainya ya Ambu ya, gitu. Ya, betul. Nah, menurut Ambu Ya, betul. gimana? Jadi kayak ingat ini, Umi, apa kan setiap pagi ya, setiap pagi lah sekitar jam 6-an gitu ya, mau jam 6-an seperempat, 6:30 tergantung gimana saya ada waktu tercepatnya gitu kan. Itu kan selalu saya memberikan hal yang sama kan ke teman-teman gitu di grup kan. Dan di situ apa arahannya pun sama, apa yang mau mereka lakukan, apa yang harus dilakukan itu semuanya sama, nggak ada dibeda-bedain. Misalnya ke Umi Tince yang udah jago jualan, caranya gini. Ke Teh Ani yang ibaratnya masih belajar, caranya gini, nggak dibedain gitu. Semuanya disamain. Tapi ya memang cara ngunyahnya beda-beda gitu. Ada yang Hmm. benar-benar duplikasi gitu kan, ada yang benar-benar duplikasi, benar-benar ngikutin apa yang saya arahin, ada yang sedikit dimodifikasi gitu ya, karena mungkin orang tersebut punya kemampuan untuk edit atau sebagainya, ada yang sama sekali berbeda gitu. Yang arahannya itu sama sekali tidak digunakan gitu. Malah lebih kepada apa yang saat ini dia lakukan gitu. Tapi sama pada prinsipnya sama-sama pengen ke Baitullah, sama-sama pengen mendapatkan calon jamaah gitu. Nah, cuman akhirnya hasilnya pun pasti akan beda-beda gitu. Bukan berarti apa yang diarahkan sama saya itu lebih baik gitu, tapi setiap saat saya selalu evaluasi juga gitu. Ada yang memang akhirnya bisa interaksi dengan calon-calon jamaah dengan semakin baik, semakin lihai gitu ya. Ada yang memang akhirnya cuman yang penting mah ngerjain aja gitu. Asal posting aja, udah gitu. Dan maknanya tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, akhirnya peluang rezekinya pun masing-masing pasti akan beda. Apa yang dilakukan sama Teh Tince sama apa yang dilakukan sama Teh Ani, walaupun arahannya sama, pasti akan berbeda peluang rezeki yang didapatnya. Itu sih kalau kalau aku sih jadinya tuh kayak ke situ gitu. Oh, itu mungkin ya yang namanya peluang rezeki. Jadi satu pesannya sama gitu ya. Tapi karena kita ini manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, prinsip yang berbeda-beda, mungkin juga dari pengetahuan, profesi dan apa. Akhirnya cara mengunyahnya pun beda-beda ya, Umi ya. Iya dan jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi gitu Ambu? Ya. Artinya setiap orang mungkin kan sebenarnya masing-masing sama Allah tuh diberi kapasitas yang sama ya. Maksudnya diberi bekal yang sama gitu, diberi bekal yang sama Ya. yaitu akal, pikiran dan hati kan. Akal, pikiran dan hati.
Nah, tinggal sebetulnya bagaimana dia memfungsikan akal, pikiran, dan hati itu secara optimal gitu. Dan itu Yes. nanti yang akan jadi hasil, membuat hasil akhirnya berbeda gitu. Hasil akhirnya berbeda. Hmm. Jadi dengan start yang sama, dengan proses yang cara ngunyah tadi yang berbeda, itu yang membuat akhirnya di akhirnya berbeda. Nah, ini sebetulnya eh, ranah ini yang bisa kita kaji, yang bisa kita dalemin gitu. Di luar itu kan udah nggak Iya, bisa lagi kan gitu. Kalau iya. di luar itu udah bener-bener, kalau di ujung hasil tuh sebenarnya udah pada ranahnya Allah. Tapi ini Hmm. perjalanan dari pertama kali mendapatkan, ibaratnya kayak gini lah, seseorang dikasih beras nih, sama dikasih sama-sama beras, tapi ada yang jadi lontong, ada yang jadi ketupat, ada yang jadi nasi gitu kan, Nah, Ambu. Nah, benar. kayak gitu. Itu Iya, itu iya, kan iya, iya. hasil akhir hasil akhir itu kan sebetulnya ditentukannya oleh skill gitu ya, oleh keterampilan masing-masing yang Keahlian. menerimanya gitu. Betul, Oh, betul. keterampilan aku Mm-mm. mah bikin lontong, oh keterampilan aku bikin ketupat gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, Iya. yang ini nih yang dibicarakan ini adalah ranahnya kita teman-teman sebagai pesyiar Baitullah gitu. Ranahnya kita. Oh, Hmm. berarti kita harus ningkatin terus skill kita gitu kan. Ningkatin Iya. skill. Kalau misalnya nih, oh kok dengan bekal yang sama yang Ambu kasih, Ambu kan kasihnya beras nih. Kok misalnya Umi bisa bikin lontong kari gitu. Oh kok misalnya Teh Ani bisa bikin apa, kok aku enggak, misalnya kan seperti itu. Nah itu, kok aku enggaknya itu adalah skill yang bisa kita pelajari gitu teman-teman. Skill yang bisa Betul. kita pelajari. Nah, sebetulnya itulah letak peluang rezeki, itulah letak maksimal kita dalam ikhtiar, itulah peluang rezeki kita gitu. Gitu. Yes, yes, Peluangnya yes. hampir sama ya sebetulnya peluangnya. Kak Iya, iya. Misugiana, selamat bergabung. Seperti itu, Iya. Ambu. Wah, hal kecil sebenarnya ya. Kadang-kadang nggak kepikiran juga sih gitu. Tapi ternyata oh Mm-mm. iya ya. Ternyata sih sebenarnya kita mendapatkan informasi itu sama. Mungkin juga Allah juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya juga sama gitu kan. Tidak membeda-bedakan gitu kan. Cuman ya mungkin kitanya ini nih yang biasanya terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak pikiran gitu ya Umi ya. Terlalu banyak mempertimbangkan gitu kan, akhirnya hasilnya pun beda-beda gitu. Jadi insya Allah nih Iya. kalau misalnya teman-teman juga kalau umpama gitu ya pengen pengen ke Baitullah, pengen umroh gitu, kan sebetulnya kita udah memberikan program solusi ya Umi ya. Silahkan mau cicil Iya. dulu sampai dananya cukup baru bisa berangkat boleh gitu. Jadi kita mau cicil dulu nih berangkatnya tahun depan gitu misalnya gitu ya, cicil dulu mau 1 juta ke 2 juta ke gitu kan, terserah gitu. Pokoknya begitu dananya udah cukup, insya Allah bisa berangkat sesuai tanggal yang dipilih. Nah yang kedua nih programnya kan kita bisa berangkat dulu baru cicil gitu kan. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga gitu yang kerjasama sama perusahaan kita gitu. Nah yang ketiga teman-teman bisa gratis gitu berangkat umrohnya gitu kan. Kalau misalnya kita benar-benar bisa memberikan referensi ya, referensi keberangkatan dan insya Allah akan diberikan apresiasi umroh gratis gitu. Nah sebetulnya kan itu Iya. peluang rezeki ya Hmm. Umi ya. Cuman ya Betul, itu betul. dari setiap program solusi yang kita informasikan kepada calon jamaah gitu ya, ya memakannya beda-beda gitu. Ada yang tetap membentengi bahwa gimana tuh udah saya mah gitu kan ya, atau misalnya nanti kalau saya udah pensiun gitu kan, ada sekarang mah kebutuhan saya banyaknya di anak-anak dan sebagainya. Nah akhirnya kan memang peluang rezekinya nggak dapet gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya Umi kalau kita jalani aja, walaupun Hmm. ibaratnya ngesot gitu kan, kayak suster ngesot gitu, pasti kan nyampe gitu ke itu loh gitu. Masa nggak Iya. nyampe-nyampe gitu. Iya, betul, Seperti betul. itu kali ya. Ya, jadi kalau sebenarnya kan, sebenarnya semua hal itu sebenarnya sudah ada porsinya ya, Ambu. Jadi gini, kalau Ya. kalau kita kan seringkali membenturkan, aduh ini dulu, aduh itu Mm-mm. dulu gitu. Jadi Mm-mm. dibentur-benturin gitu. Kalau misalnya Mm-mm. coba kayak seperti gini lah, yang aku maksud Mm-mm. peluang rezeki itu adalah ketika kita bertemu dengan
dengan apa ya? Ketika kita bertemu dengan solusi umroh gitu, solusi umroh bahwa Iya, ternyata oh mudah kok ke Baitullah itu tinggal kita kalau kan ada pilihannya pilihan-pilihan yang bisa kita pilih ya Ambu ya. Itu kan balik lagi iya, ke diri kita pilihannya. Nah, iya, pilihan yang paling menurut kita kita bisa lakukan dan pilihan cerdas itu yang akan nanti membuat teman-teman tuh nggak akan berbenturan gitu kan, nggak akan berbenturan. iya. Contoh misalnya kalau kalau Umi disuruh milih nih, disuruh milih. Umi kalau disuruh milih dari 4 pilihan itu pilih mana? Aku pilih yang jual tenaga gitu kan. Aku pilih yang jual tenaga. Kenapa? Jual tenaga jual tenaga itu ya udah tenaga itu kita Iya, kita dikasih dari Allah sehat, iya, kita dikasih kecerdasan, ibaratnya kita dikasih ilmu gitu sama Allah, tinggal minta saja, ilmu juga tinggal minta iya, sama Allah, minta petunjuk gitu. Ya Allah bimbing lisan hamba supaya bisa berbagi, berbagi sama orang-orang, berbagi apa? Berbagi ilmu. Yang paling gampang tuh kan berbagi ilmu, Ambu sebetulnya. Ya, iya. kalau berbagi uang tuh kan mikir kita, Betul. uang kita cukup nggak ya kalau dibagiin gitu kan? Tapi kalau berbagi ilmu, coba Iya, Ambu, berbagi ilmu kita punya satu ilmu nih dibagi bagi 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 si ilmu itu nggak akan habis-habisnya gitu malah makin banyak malah makin bertumbuh bertumbuh ilmunya makin banyak makin berkembang coba iya, bayangin itulah yang namanya amal jariah jadi eh, si pilihan-pilihan yang kita kasih sebagai solusi itu juga cara cerdas menyikapi eh, teman-teman ambil pilihan yang mana itu juga akan sangat mempengaruhi gitu. Terus keduanya adalah ketika kita ketika kita concernnya pada berbagi ilmu gitu ya, pada berbagi ilmu, bayangin nanti sama Allah tuh diselesain semuanya. Ternyata Allah kirim tuh jamaah. Umrohnya dapat hmm, gratis, keperluan anak-anak terselesaikan gitu kan, iya, Ambu gitu betul, kan. betul. Terus keperluan-keperluan lain yang tadinya gini, bayangin kalau misalnya umrohnya dari hasil eh, apa misalnya ya dari hasil bekerja gitu ya dari hasil bekerja terus disisihin sedikit-sedikit itu sih haknya semua teman-teman mau seperti itu juga sah-sah aja dan pahalanya insya Allah sama di sisi Allah gitu ya sebagai jemaah Iya. umroh. Cuman Mm-mm. kalau pengen percepatan pasti cari solusi yang ter apa ya yang tertepat lah yang paling tepat gitu solusi yang paling tepat gitu jadi teman-teman kalau kalau misi berpikirnya seperti itu jadi kalau dengan satu kali kita melangkah kita bisa mensolusi banyak hal mending satu kali melangkah mensolusi banyak hal atau banyak langkah tapi yang tersolusi satu gitu Mm, ya ya itu balik iya, lagi sih balik lagi ini kita brainstorming ya kita sharing kita boleh juga sih teman-teman yang nggak setuju dengan pemikiran Umi juga boleh ya gitu silahkan mm-mm, boleh di komen-komen juga gitu nah, iya, enggak Mi aku mah mau nabung aja mau nabung sampai selesai baru aku berangkat boleh gitu ya semuanya mm-mm, benar karena tujuannya adalah ke Baitullah ini hanya tentang solusi dan percepatan ya Ambu ya seperti itu betul. Mm-mm, itu sih iya, ya, menyikapi terima peluang rezeki kasih yang ada. sudah tap-tap iya sudah tap-tap layar terima kasih Teh Ani Iya. gitu Ya, Teh Ambu. Ani ini juga luar biasa ya. Kalau misalnya Ambu perhatikan Teh Ani ini orangnya selalu semangat. Sama kayak ini ya, Teh Reren. Tuh semangatnya juga Mm-mm. nggak ada matinya. Iya betul betul Iya. pejuang sejati pejuang tangguh. Hmm. Sebetulnya semuanya teman-teman tuh udah kalau disebut semangat sih semangat. Tinggal bagaimana kita meningkatkan skill yang tadi Umi bilang gitu kan. Jadi Mm-mm. pada saat kita mendapatkan informasi yang sama, tergantung kita mengunyahnya seperti apa. Mengunyahnya itu kan artinya dengan skill ya, dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Ya Jadi kalau misalnya Umi saat ini sudah memberikan apa? Memberikan bekal gitu kan kepada timnya gitu. Nah, itu timnya juga pasti akan berbeda-beda dalam menanggapinya gitu kan. Tergantung skillnya mm. masing-masing. Ada yang memang apa adanya gitu ya,
tidak mau meningkatkan kemampuan dirinya, ada yang berupaya untuk menaikkan kapasitas dirinya, ada yang benar-benar merubah semuanya gitu dari hal yang biasanya dilakukan dan menjadikan dirinya tuh sebagai sosok yang profesional gitu. Jadi benar-benar mendedikasikan dirinya gitu. Nah, hal ini tuh kembali lagi kepada pemahaman pada diri masing-masing dan kesadaran pada diri masing-masing gitu. Pada saat memutuskan, kalau misalnya tadi teman-teman ada yang ikut pilihannya Umi gitu, bayar pakai tenaga gitu. Nah, bayar pakai tenaga itu kan bukan hanya sekedar bertenaga dengan tenaga kita memberikan informasi tapi tidak ada isinya gitu. Jadi cuma cangkangnya aja. Nah, gimana gitu supaya ada isinya, maka naikkan terus kapasitas diri kita untuk menjadi profesional. Ketika kita mau jadi tour leader, naikin tuh kapasitas tour leadernya gitu kan. Kita berupaya untuk bagaimana menjadi tour leader yang profesional sampai kita punya sertifikasi BNSP gitu kan ya, yang diakui internasional gitu kan. Terus bagaimana kita misalnya sebagai pesiar Baitullah yang profesional, bagaimana tuh sebagai pesiar Baitullah yang profesional tuh gitu kan. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah media kita dalam memberikan informasi gitu, kesungguhan gitu kan ya, keterampilan kita dalam berbicara, mulai dari mata gitu kan, mulai dari duduk tegak kan kayak gitu kita benar-benar belajar ya Umi, sampai Ya, betul. kita bisa Mm. menggali kebutuhannya si jamaah dan akhirnya kita mampu memberikan program solusi ini menjadi penawaran yang menarik buat mereka gitu. Nah, hal itu tuh memang butuh skill, butuh keahlian yang harus kita miliki. Kalau kita nggak berubah, nggak menaikkan kapasitas, mungkin hasilnya juga tidak akan ada perubahan. Pasti yang daftar tuh cuma 1, 2 gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita ngadain sosialisasi, kitanya terlibatnya teh pengennya teh di belakang aja kan. Atau pengennya tuh cuman Hmm. duduk aja kan, nggak mau jadi pemain yang ada di dalam seminar tersebut gitu atau sosialisasi tersebut, maka pasti rezekinya bakal beda. Itu ya mungkin teman-teman perbedaannya. Jadi posisi posisi menentukan prestasi ya, Bu. Ya, Kan betul. ada istilah kayak gitu kan, posisi menentukan prestasi. Iya, 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 iya. Iya, Dulu iya. kita pernah dibilang gini, pokoknya siapapun yang terlibat di dalam penyelenggaraan seminar, mau itu sebagai tukang matiin lampu, mau itu sebagai tukang kabel gitu kan ya, pasti sama Allah akan diberikan rezeki. Ya tapi tetap kapasitas rezekinya beda-beda gitu. Beda dengan yang Ya, sebagai pembicara, beda yang sebagai MC, beda yang sebagai dengan megang sebagai operator gitu. Beda sama yang cuma duduk aja gitu menyaksikan gitu. Itu pasti beda hasilnya. Nggak akan ada yang sama biasanya. iya. Ini sebenarnya relate dengan ini ya, dengan kita para pesiar Baitullah. Jadi sebenarnya obrolan butir ini lebih ke ngebangun mindset juga ya, Ambu ya, ngebangun mindset para Iya. pesiar Baitullah gitu. Jadi kalau kalau menurut ini sih yang merasa butuh pembekalan, selama ini kan ada juga yang, Mi kok aku belum closing closing ya, kok aku belum ada yang daftar ya gitu. Akhirnya lemes, ngedrop gitu, sakit kan kayak gitu. Karena kepikiran terus gitu kan. Kayak gitu. Udah sebenarnya ini kayak jadi kayak flashback zaman dulu, Ambu kan zaman dulu tuh eh kita setiap pagi ada apa ya, happy morning, bukan happy morning, apa ya pokoknya yang pagi-pagi tuh Oh, semua semar, masuk di Zoom. Iya kan? semar. Yang pagi-pagi tuh semua tim masuk di Zoom gitu kan, masuk di Zoom terus menyimak gitu kan ilmu mindset tuh dari Abah, dari Ambu. Dan itu kayak booster gitu ya, setiap pagi dapat booster. Dan ini juga kalau teman-teman jadikan ini sebagai media gitu, butir ini sebagai media nih, terutama di grup para para ini ya, para PB, para pesiar gitu, para pesiar. Nampaknya ini akan jadi booster yang baik gitu untuk membangun kekuatan apa ya, kekuatan berruhiyahnya, mental gitu ya, kekuatan mentalnya gitu menghadapi tantangan tantangan zaman, tantangan zaman karena kan
Udah kan betul kan udah ada nih, udah ada yang Umi udah ada sih sebetulnya yang nanya-nanya gini-gini kebentur lagi. Ini harganya kok dibilang mahal bla 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 bla. Ngedrop lagi. Tapi kalau misalnya kita sudah paham secara mentalnya gitu kan, mindsetnya dan kemudian kita juga dibekelin gitu ibaratnya senjatanya lah, alat perangnya gitu Ambu kan nggak akan kayak gitu Mm-mm. gitu Iya, iya, gitu. iya. Jadi kayaknya butuh butuh apa ya ini mungkin jadi butir ini juga jelas jadi dijadikan salah satu program yang bisa menunjang buat temen-temen tuh eh, minimal nih minimal eh, yang nyimak tuh PB-PB yang ada di grup GC Rihlah tuh nyimak gitu karena kan ini bicara ilmu ya bukan sekedar ngobrol yang nggak ada isi gitu gitu Amu. Iya, Begitu. seneng banget Setuju kalau nggak Teh ngobrol Ani begitu. kalau gitu? Teh Ani. Kalau kalau Teh Ani kan bilang ingetin Ambu kalau pesiar Baitullah tuh ada tujuan. Kalau masalah itu mah tujuan mah udah pastilah selalu diingatkan karena kan tujuannya kan pasti Mm-mm. pengen umroh Mm-mm. gratis gitu kan, pengen haji gitu. Iya. Apa kalau sudah sebagai pesiar Baitullah, tapi kan ya inti sari dari proses kita untuk syiar itu adalah bagaimana kita melayani. Nah, apa jangan sampai kita memposisikannya tuh jadinya pengennya tuh dilayani gitu, Umi gitu kan. Padahal Hmm. kita ini sebenarnya pelayan, pelayan tamu Allah. Lah pelayan itu Hmm. kan gimana sih gitu kan? Yang namanya pelayan kan adalah apa-apa yang dibutuhkan oleh calon tamu Allah, maka kita harus layani gitu. Sebenarnya konsep ini kan konsep marketing, cuman kita alihkan dengan bahasa-bahasa apa spiritual dalam kebutuhan kita sebagai pesiar Baitullah gitu kan. Jadi dalam konsep marketing ini ibaratnya kalau sebagai pelayan tamu Allah itu adalah apa ya namanya excellent service ya, ya jadi yang Service, service excellent. service excellent gitu. Jadi yang dimana apa yang dibutuhkan oleh customer kita gali dan kita upayakan semuanya terpenuhi gitu. Nah kalau sebagai pesiar Baitullah apa yang dibutuhkan oleh para calon tamu Allah itu adalah mulai dari apa pelayanannya itu kalau misalnya di kita itu kan mulai dari nolnya itu seperti bikin dokumen gitu kan, terus bagaimana mengarahkan Mm-mm. dari pembayarannya gitu, apakah mau ditransfer atau cash dan sebagainya gitu kan, terus juga mengarahkan untuk ikut pendidikan seperti apa seminar manasik gitu kan ya, kemudian juga Ya. terus sampai akhirnya berangkat gitu. Nah itu yang seharusnya yang harusnya dimiliki gitu. Nah ada cerita Umi, mungkin Umi juga punya gitu ya. Barangkali ini juga Mm-mm. salah satu apa mitra Umi gitu. Eh, jadinya terbalik gitu Umi. Dia yang akhirnya tuh malah apa seperti bos gitu Umi. Jadi kalau misalnya mau bikin Hmm. paspor, dia menghubungi orang lain. Katakanlah saya menghubungi Tereren gitu kan. Tereren suka sering bantu bikin paspor. Mm-mm. Tereren bantuin ya itu Mm-mm. bikinin paspor si Umi gitu. Pokoknya nanti Tereren ketemu Mm. aja sama Umi di itu di tempat di pembuatan paspor. Nanti namanya Umi Tince. Tereren yang beresin ya gitu. Jadi bukan kita yang melayani gitu. Memang kita lagi bekerja gitu kan ya misalnya gitu ada profesi gitu ya. Tapi kayaknya nggak mantep gitu. Nah makanya apa ya? Ya itulah yang akhirnya hasilnya akan beda. Allah pasti akan memending lagi nih yang tadinya mau ngasih ke saya gitu jamaah T1 bis karena ngurus satu aja nggak bener gitu kan ya. Jadi mending lagi tuh, nanti dikirim lagi satunya lagi gitu. Apakah tahun depan gitu kan, atau 5 bulan kemudian gitu kan, 3 bulan kemudian gitu. Nah, begitupun pada saat kita melayani tamu Allah ketika kita sudah jadi tour leader. Beda-beda kan Umi? Ada yang sungguh-sungguh melayani Ya. sampai ikutan apa sampai mendampingi tawaf sunnah, sampai mendampingi berdoanya. Oh, pokoknya sungguh-sungguh lah profesional banget. Ada yang cuman apa happy-happy gitu kan, menaikkan brandingnya gitu kan. Ada yang cuman apa duduk-duduk aja gitu kan, apa nemenin jamaahnya dia gitu, nggak keseluruhan gitu. Nah akhirnya selesainya setelah pulang dari umroh gitu kan ya, rezekinya beda lagi pasti didapatnya gitu. Ada yang mudah lagi berangkat, ada yang depending dulu sama Allah gitu kan untuk ini gitu kan, untuk ini lagi. Ada yang mungkin nanti bisa jadi tour leader lagi tahun depan mungkin gitu kan, atau 2 tahun lagi mungkin gitu.
Nah itu mungkin ya Umi yang disebut dengan Ya. peluang rezeki itu. Jadi ada hal yang gini, kalau pada ranah kita, pada ranahnya kita sebagai eh, kewajiban kita sebagai hamba gitu ya, pada ranah kita itu bisa kita perjuangin gitu teman-teman. Jadi ada faktor yang bisa kita kendaliin, ada faktor yang bisa kita kendaliin, ada faktor yang di luar kendali kita. Nah, kita jangan ketuker, jangan ketuker. Faktor-faktor yang bisa Hmm, kita kendaliin, kita arrange, kita manage, kita bikin tuh semuanya gitu. Kita program dengan sebaik mungkin. Nah, hal yang tidak bisa kita kendaliin, jangan coba kita manage gitu. Ini suka kebalik kan kadang Ambu. Suka kebalik. Sesuatu yang udah jadi ranahnya Allah, kita campuri, kita kita ikut kita ikut di dalamnya, akhirnya pada saat tidak sesuai gitu dengan maunya Allah, dengan maunya kita, akhirnya kecewa gitu kan, gitu. Sebaliknya pun gitu, harusnya pada hal-hal yang sebetulnya ada dalam kendali kita, yang ketika kita lakukan secara maksimal itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, itu tidak kita kerjakan. Contoh nih, contoh contoh simpel banget, kita mau nih, kita mau Allah tuh berkata yes gitu. Kita mau Allah tuh berkata yes kalau kita tuh dipanggil sebagai tamu Allah. Nah, terus kita ngatur Allah nih, kita ngatur Allah. Yolah, aku maunya dari sini nih gitu kan. Aku maunya tuh nyelesain pelunasannya tuh dari sini gitu. Tapi betul. pada saat prakteknya yang harusnya ikhtiarnya maksimal di situ, sok kalau menurut kata Allah, sok kalau menurut kamu memang dari situ, sok ikhtiarnya seperti apa gitu kan. Gitu Ambu. Kalau ini, Ya, kalau ya. lagi-lagi dialog antara kita dengan Allah ya, gitu. Nah, akhirnya kan sama Allah tuh di cancel gitu. Ah, ini menurut udah tuh ngedikte Allah gitu kan. Udah tuh ngedikte Allah dengan perkataan itu gitu, dengan harus dengan ini, udah gitu ternyata ikhtiar untuk sesuai dengan apa yang dia maunya aja nggak dikerjakan gitu. Ya udah, itu Hmm, mah jadi kayak sama Allah tuh apa ya, coret gitu, coret gitu, seperti itu. Nah, ini nih yang ini juga yang harus dibetulin gitu kan, mindsetnya harus dibetulin karena kan eh, ada proses, ada fase di mana antara ikhtiar dan hasil itu beriringan ya, Bu ya, beriringan. Ketika apa? Ketika ikhtiar kita itu sesuai dengan maunya Allah, ya. Hasilnya pasti yes gitu kan. Karena yang kita kejar tuh maunya Allah kan, Ambu, gitu. hmm, Yang kita ya, kejar sebenarnya maunya Allah kan, maksudnya takdir baik gitu, takdir baik yang sesuai dengan kita 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 menginginkan, misalnya kita menginginkan dipanggil sebagai tamu Allah di 27 September ini. Nah, ya, kita ikhtiar sampai ketemu maunya Allah itu gitu. Sampai ketemu maunya Allah itu. Nah, sampai akhirnya kena beriringan antara ikhtiar dan ini jadi terjadi berkesinambungan. Nah, terus tapi Umi ada juga yang gak gitu katanya. Misalnya ada apa namanya, bukan pembelaan. Ada disclaimer misalnya. Eh, ada juga yang gak kayak gitu gitu. Itu dia kemana ikhtiarnya kemana, tapi dapat gitu. Nah, itu tuh pengecualian teman-teman. Itu tuh pengecualian. Pasti itu ada amal, artinya gini, pasti ada tabungan tabungan dia, yang kalau bahasanya Jamil Azaini tuh pasti ada tabungan dia yang Allah cairin gitu, teman-teman. Pasti ada tabungan dia yang Allah cairin. Tinggal gini, teman-teman mau pilih mana? Mau mau nyairin tabungan, emang udah punya tabungannya? Pertanyaannya kan kayak gitu. Jangan-jangan niat mau nyairin tabungan, tabungannya juga belum punya gitu kan. Karena sesuatu hal yang seperti seperti di luar kendali kita, dalam arti di luar kendali kita dalam arti ternyata Allah ngasih yang luar biasa ya, padahal aku tuh ikhtiarnya cuma segini, tapi Allah tuh ngasihnya malah berlipat-lipat dari yang aku ikhtiarin. Nah, kalau yang kayak gitu tuh benar-benar Allah tuh sedang mencairkan tabungan kita, deposito kita ibaratnya. Kayak gitu. Nah,
Iya, Teman-teman udah punya belum depositonya, tabungannya? Kalau belum punya, jangan berpikir akan mencairkan tabungan tanpa kita berikhtiar apa-apa gitu. Itu iya, sih iya. Ambu. Ibaratnya kan kita pernah apa selalu menabur menuai gitu kan. Menaburlah Hmm. sebanyak-banyaknya dimanapun gitu kan. Sampai istilahnya tuh ada SMS ya kalau nggak salah Umi, silaturahmi apa ya namanya tuh. Pokoknya tuh Ratu, ceritanya Ratu, silatu apa sedekah silaturahmi SMS Ambu SMS ya kalau apa nggak salah itu SMS pokoknya apa jadi kalau misalnya kita ikhtiar dimanapun gitu Mus kita lagi dimanapun gitu silaturahmi musafir sedekah bukan Bu yes silaturahmi betul musafir betul sedekah silaturahmi nah musafir itu sedekah gitu mm-mm. Nah ya itu betul banget Ambu itu betul banget mm, mm, mm. seringkali aku tuh gini kalau misalnya nih ada di fase-fase dimana kayak pertolongan Allah itu sebetulnya kan secara hakikat sangat dekat ya, secara hakikat sangat dekat. Tapi kadang kita memaknai pertolongan Allah itu dengan konteks apa-apa yang sedang kita hadapi belum ada solusi gitu kan konteksnya teh. Ya. Sehingga kita berpikirnya bahwa ya Allah jauh banget ya pertolongan kapan engkau teh akan menolong aku kan kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya di saat-saat kayak gitu teh, yang paling harus kita lakukan itu adalah tadi berjalan saja di muka bumi, cari cari karunia-karunia Allah itu gitu. Kalau aku Mm, mm, prinsipnya itu, Ambu. Jadi kayak mm, mm, kemarin, mm. aku mau cerita sedikit nih. Nah, ya. Kemarin itu kan sebenarnya agenda aku teh ngajar tahsin, terus Hmm, ngurusin apa ini apa BPKB sama sama perpanjangan pajak ya, Ambu. iya. Di Samsat. Terus udah gitu ada ada satu PR lagi yaitu anak-anak gitu ya di pesantren. Beres tuh pekerjaan yang dua itu eh, aku tuh mikir ya Allah hari ini tolong bantu aku langkahkan aku kemana engkau engkau ridhoi langkah aku itu gitu kan gitu terus di perjalanan tuh Hmm, aku telepon abah ada di rumah ada gini gini gini. Tapi itu tuh aku tuh belum ini Bu, belum belum hatinya tuh belum truk gitu mau kemana gitu ya. Tapi ah, aku mm, berjalan mm, aja. mm, Aku berjalan di jalan itu tiba-tiba dapat telepon nih gini 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 dari sekolahnya Hifzan ya. Gini gini. mm, mm, Akhirnya mm. akhirnya Allah memperjalankan aku gitu, melangkahkan aku ke sana gitu ke Hmm, sekolah hmm, ke sana gitu dan di hmm, sekolah itu ngobrol banyak silaturahmi dengan wali asramanya terus dengan hmm, gurunya hmm, hmm, terus udah hmm, gitu hmm. dengan salah satu ustad terus akhirnya ya itulah akhirnya kan ada nih rekan di GAC Rila tuh yang nanya Mi kok nggak di share baru di share sekarang iya ini dadakan banget gitu dan Hmm. aku gitu nggak mau sekecil apapun apa ya namanya membiarkan peluang itu lewat hanya lewat begitu aja gitu nggak mau gitu Ambu karena kita kan nggak pernah tahu gitu dari ikhtiar kita yang mana Allah akan kasih karunia buat kita gitu nggak tahu maka ya udah Ya, terus aja gitu kan terus aja gitu berikhtiar jadi jangan kayak patah patah semangat terus kayak mentok itu jangan sampai sebenarnya mentok itu ketika kita lupa lupa bahwa apa-apa sebaik-baik pemberikan pertolongan, sebaik-baik pemberi solusi itu adalah Allah gitu. Jadi ya, setuju. kan pernah aku ngajak gini kan ke tim tuh. Say, hayu berjuang. Berjuang gitu ya, harus berjuang. Kemana Umi? Kemana? Ya keluar rumah. Ke teman-teman silaturahmi apa? Teman-teman aku nolak semua. Nah, karena di pikiran kita iya kan, Ambu? Karena di pikiran kita itu silaturahmi itu hanya untuk nyiarin, hanya untuk gimana caranya ngelosingin dia supaya berangkat sama kita kan gitu kan. Ya, Tapi jadi kalau lepasin dulu ketemu itu orang gini ya semuanya. Umi, bentar saya Nah, interrupt dulu. Ketemu nah, orang tuh gini, nah. sejuta setengah, sejuta setengah, sejuta setengah.
ya itu bener banget gitu kan. Jadi anak kemana Umi kemana gitu kemana? Aku bilang kemana aja kan bumi Allah tuh luas gitu. Kemana Ya. aja kan bumi Allah luas. Terus ketika kita berjalan kita tuh nggak harus selalu gini. Ada yang perjalanan kita tuh ada hal yang benar-benar harus terorganisir dengan baik gitu ya, terencana dengan baik Ya. seperti contoh sosialisasi yang nanti siang kita adakan itu di arrange, diorganize dengan baik. Pembicaranya siapa, jamnya berapa, bla 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 bla, tempatnya di mana itu di arrange dengan baik. Ada hal yang bisa kita lakukan seperti itu, ada juga yang kita tuh minta Allah perjalankan gitu loh. Jadi kalau udah Mm-mm. mentok, teman-teman kalau udah mentok, minta sama Allah untuk diperjalankan gitu. Ya Allah perjalankan aku ke tempat-tempat di mana Engkau ridho akan Engkau pertemukan aku dengan orang-orang baik yang akan menerima aku gitu kan. Menerima apa? Menerima obrolan kita, menerima menerima sharingnya kita gitu kan, Ambu. Mm-mm. Itu kan udah rejeki, kalau buat aku itu tuh rejeki banget gitu, terlepas nantinya seperti apa hasil akhirnya kan itu rejeki gitu. Sok bayangin Ya. teman-teman, aku kemarin pulang-pulang tuh ya bawa sayuran bawa sayuran, bawa bawa Ya. ikan nila gitu beneran Ambu. Aku bilang ya Ya Allah ini yang disebut rezeki, Allah. walaupun Ya. walaupun rezeki itu nggak selalu pemberian ya Ambu gitu, rezeki itu nggak Ya. selalu pemberian, kayak kita dapat sayur yang semurah itu gitu ya Allah. Bilang, Mm, 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 Ambu mm, tahu mm. nggak sayur sawi putih sebendel gini 3.000 dong, sok bayangin. Aku belanja di warung 5.000 itu segede ini gitu, ini segini, ada tiga tangkai gitu, tiga tangkai sawi putih 3.000, masya Allah. Aku bilang sok rezeki, kalau bukan ini rezeki apalagi namanya kan gitu. Jadi Ya. cara Allah ngasih rezeki itu dengan ngasih yang belum tentu juga kita nggak keluar uang, tapi itu ya rezeki aja gitu. Terus dapat ikan dari sumbernya yang langsung ditangkap, ke apa namanya, segar-segar dengan harga yang terjangkau gitu kan. Ih seneng gitu, kita Ya. Mm, benar-benar mm, mm, mm. kayak refresh gitu. Ih bahagia kan gitu, Ambu. Gitu. Dan itu juga rezeki. Jadi Ya, saya ngerasain banget benar. kebahagiaannya Umi pas Umi bilang, "Ih, aku seneng banget ini bisa sosialisasi gitu, Hmm, ada tempat yang hmm, mau menerima gitu." Ya mungkin bagi Umi hmm, itu adalah satu hal yang wow gitu kan. Barangkali beda lagi nih hmm. sama Teh Ani karena kan Teh Ani kan punya tempat sendiri ya Iya, Umi ya di depan rumahnya. mhm, Jadi dia bisa iya, menyelenggarakan dengan caranya gitu. Nah, mungkin bagi Umi ini adalah salah satu hal yang mungkin privilege gitu bagi Umi ini wow gitu kan. Jadi iya betul, bahagianya tuh beda. iya betul, betul Ambu. Aku tuh gini, teman-teman, jadi masing-masing orang tuh kan punya kelemahannya Ambu ya, punya kelebihan, punya Iya. kelemahan. Tadi malam Teh Ani telepon kan, Teh Ani telepon, "Mi hayu live." Ya hayu. Bilang, aku sharing lah sama Teh Ani, bilang, masing-masing orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Umi bilang Mm-mm. kekurangan kelebihan Teh Ani adalah pintar ngumpulin orang, pintar mengarrange acara sehingga peluang rezekinya tuh di situ, Umi bilang gitu. Dan rezeki terbesarnya Teh Ani ketika Teh Ani bisa berbagi, bersedekah gitu. Umi bilang kayak gitu kemarin tuh ke Teh Ani. Jadi itu rezeki terbesarnya Teh Ani. Jadi ketika bisa ngumpulin orang, kemudian Teh Ani bisa berbagi makanan, bisa memuliakan mereka dengan baik, itulah rezeki terbesarnya Teh Ani gitu. Nanti entah Allah akan ngaburudulkeun dari mana, Umi juga nggak tahu. Tapi udah pastilah itu mah Teh Ani ngaburudul gitu, Umi bilang gitu. Nah, nah beda lagi dengan rezekinya Umi. Rezeki terbesarnya Umi adalah Umi baru bisa ketika ada siapapun yang menyelenggarakan, Umi tuh support full gitu, support penuh, tanpa berpikir nggak ada bensin, tanpa berpikir ngapain itu kan sosialisasinya orang, nanti aku dapat apa. Kalau closing pun kan bukan aku yang dapat. Jadi Umi tuh apa namanya, menganulir semua itu, menghilangkan semua rasa itu karena itu nggak benar.
sekarang fokusnya adalah apa yang bisa kita ikhtiarkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan sedekah terbaik. Nah, ketika Umi bisanya datang dan mensupport dan jadi pembicara, ya udah itu yang Umi lakukan. Itu berbagi ilmu gitu. Terus kata Tani, "Heeh, Umi, heeh," gitu kan. Jadi berbagi ilmu. Jadi ya udah mensupport kemanapun ada itu ada acara ya udah support datang. Apa yang bisa kita berikan? Kita bisa beri tenaga, kita bisa beri apa namanya berbagi ilmunya ya udah itu dulu yang diberikan. Kemudian ternyata Allah beri juga kesempatan gitu kan. Alhamdulillah makanya kayak bahagianya tuh bener Ambu karena sesuatu yang aku bilang tadi orang tuh mudah gitu mengumpulkan orang. Aku tuh mengumpulkan orang tuh, aduh ini peluangnya kapan ya? Seperti apa ya? Gimana ya? Gitu, Ambu. Gitu, makanya Iya, wow, gitu. Gitu. Masing-masing beda-beda gitu ininya. iya, 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 setuju, Tapi setuju. Masing-masing punya memaknainya yang kelebihan harus sama ya, Ambu masing-masing. ya. Iya, iya, Mm-mm. iya. Betul. Dan bagi Ambu itu justru apa ya? Ciri khas ya, menjadi ciri khas gitu, keunikan masing-masing. Nah, maka dari itu ketika kita sudah mengetahui kelebihan kita ada di situ, maka maksimalkanlah gitu loh, maksud Ambu gitu, Umi. Hmm. Jadi ketika misalnya Ya, betul. Umi jago support. Maksudnya Umi saat ini mampunya untuk support dulu gitu ya, untuk memberikan secara tenaga gitu kepada mereka-mereka yang sepertinya tuh butuh support Umi gitu. Nah, maka Umi maksimalkan di situ dan memang kerasa banget maksimalnya Umi itu gitu kan sampai selalu benar-benar mempersiapkan dirinya gitu untuk memberikan pelayanan itu gitu ya. Nah, maka mungkin inilah hadiahnya sekarang gitu Umi gitu. Jadi Umi di sini bisa Ya, benar-benar membuat satu pertemuan yang benar-benar dari Umi gitu. Nah, insya Allah semuanya juga pasti diberikan kesempatan yang sama, entah itu Teh Ani ataupun nanti teman-teman yang lain gitu kan. Asalkan benar-benar memaksimalkan kelebihan kita gitu ya, memaksimalkan kelebihan kita, mengulik kelebihan kita di situ dan ibaratnya kelebihan kita ini dijadikan senjata gitu. Insya Allah maka peluang rezekinya itu akan menjadi lebih besar. Nah, caranya itu adalah terus aja diulang-ulang ya Umi ya, jangan sampai berhenti gitu. ya betul. Jadi ketika Mm-mm. misalnya Umi mentang-mentang udah dapet nih tempat atau orang-orang yang mau menyelenggarakan sosialisasi di tim Umi, Umi teh berhenti aja mensupport yang lain gitu ya. Nah, justru itu nanti peluang rezeki Umi jadi tertunda lagi gitu. Karena sebetulnya peluang rezeki Umi itu adanya di situ, membantu tim yang lain dengan tenaga Umi gitu. Gitu sih, Betul, betul. Mm-mm. berkesinambungan satu sama Jadi, lain terhubung. mm-mm. Betul. Jadi ini obrolan kita tuh tentang peluang rezeki itu jadi maknanya benar-benar sangat luas ya Ambo ya gitu. Iya. Kita sering kali kan terbingkai gitu ya, terkurung gitu. Memaknai rezeki itu adalah kita dapat uang, kita dapat apa gitu, dapat yang berwujud benda gitu. Padahal ketika kita dapat kesempatan untuk memberi pun itu rezeki. Jadi rezeki apa? Rezeki amal soleh. Mm, Rezeki kesempatan untuk bisa beramal soleh. Coba mm, mm. orang yang tidak diberikan orang yang tidak digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa berbagi sebesar apapun yang dia miliki tidak jadi rezeki buat dia gitu. Tidak jadi rezeki amal soleh buat dia gitu. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman kalau kita maknai segala hal yang hadir di kehidupan kita selama itu kebaikan itu jadi rezeki kita gitu. Jadi Iya. peluang rezeki. Ini Teh Ani katanya pagi ini dapat rezeki katanya. Alhamdulillah. Masya Allah, bagi-bagi apa Iya. coba rezekinya? Nih, beliau Bagi nangis katanya. cerita. Aduh, nangis kenapa? Ditangisin sama Teh Hmm. Ani. Heeh. Iya, iya, ya, Iya, alhamdulillah ya. Dari Teh Ani ini iya, memang luar biasa gitu setiap pergerakannya. Mudah-mudahan Teh Ani betul. bisa kembali lagi membawa jamaahnya nanti di keberangkatan berikutnya ya. Amin Amin. ya robbal alamin. Insya Allah. Semangat ya Ani. Amin. Iya Semangat gitu. Cina Umi. Umi kayaknya Mm-mm. mau ngajar ya? Jam berapa? Iya, mau ngajar, Bu.
8:30. Oke, kalau Mm-mm. gitu kita sudahi Setengah aja sembilan. gitu obrolan pagi hari ini, Ya, biar kita sudah nanti aja. bertemu lagi nanti hari Jumat ya. Mudah-mudahan Kita Ambu tutup mau dengan kasih doa. konklusi dulu sebelum ditutup dengan doa, Ambu. Oke, kepada teman-teman yang tadi menyimak obrolan kita pagi hari ini, jadi sebetulnya peluang rezeki itu datangnya dari sikap kita selama ini. Jadi pada saat kita memperbaiki sikap kita, terus responnya juga bagus gitu ya, insya Allah peluang rezeki itu akan datang. Contohnya tuh tadi udah banyak banget ya, mulai dari memaknai satu arahan gitu kan, dalam mengunyahnya beda-beda gitu kan, terus juga bagaimana kita menyikapi keadaan gitu pada saat ini kita mungkin terasa berat, apa aja nih yang harus bisa kita lakukan, tadi juga sudah dicontohkan gitu ya. Salah satunya tuh dengan silaturahmi, musafir dan sedekah gitu kan. Dan banyak hal lagi yang tadi kita perbincangkan. Jadi intinya peluang rezeki itu akan datang pada saat sikap kita diperbaiki atau di-upgrade skillnya. Pokoknya berikan sikap terbaik, maka peluang rezeki akan terbuka untuk kita semua. Itu mungkin dari saya, Hmm, ditambahin boleh sama Umi sebelum kita berdoa? betul. Ya, ya pokoknya apapun yang hadir di kehidupan kita, eh, kalau selama dimaknai sebagai hal yang positif menjadi peluang. Hal-hal yang sama ini kita anggap sebagai kendala, gimana caranya diolah menjadi sebuah peluang gitu ya. Dan akhirnya menjadi rezeki Ya. sungguhan gitu ya, rezeki sungguhan. Insya Allah kalau seperti itu, Allah akan membukakan pintu-pintu jalan bagi solusi bagi setiap hal yang saat ini sedang dihadapi, apapun itu bentuknya gitu. Ambu, Yes. baik. Oke. Ambu, kita tutup dengan doa, Ambu. Oke, siap. Mari kita berdoa Ya, bersama. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan dimudahkan atas segala urusan kita semua. Amin. Silakan Umi, amin ya rabbal alamin. dipimpin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang masih hadir membersamai, ada Bu Mel, ada siapa lagi nih? Dan di lainnya Ambu juga pasti insya Allah saya sapa juga ya teman-teman. Yuk kita sama-sama Ya, hadirkan ada Bu hatinya, Kartini, ada Bu kita Siti, tunduk. ada Aska Sukir. Mm-mm. Ya, Ya, kita sama-sama hadirkan hatinya, tundukkan kepalanya, eh, rendahkan serendah-rendahnya, sadari bahwa kita itu di hadapan Allah tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita itu hanya makhluk yang benar-benar punya banyak kehilafan, kesalahan, kelemahan, gitu ya teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama awali dengan istighfar, istighfar memohon ampun kepada Allah atas segala hal yang kita sudah lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana bisalam yadal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, yang senantiasa meninggikan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi, menghamparkan lautan dan segala isinya yang bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk di dunia ini, ya Allah. Ya Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang karenamu ya Allah gunung-gunung ditinggikan, yang karenamu ya Allah pohon-pohon ditinggikan ya Allah, yang karenamu ya Allah tumbuhan apapun ya Allah disuburkan demi kebermanfaatan makhlukmu ya Allah. Ya Allah, yang dengan segala penciptaannya ya Allah, makhlukmu bersujud, berruku kepadamu ya Allah, mengagungkan asmamu ya Rabbana. Ya Allah, yang dengan segala kebesaranmu ya Allah, kami tiada kehilangan kata-kata ya Allah untuk bisa mengagungkan segala asmamu ya Allah, segala keagunganmu ya Allah.
kalimat Allahu Akbar, keagungan-Mu ya Allah yang hanya bisa kami sampaikan di setiap sholat kami ya Allah, di setiap ruku kami ya Allah, di setiap sujud kami ya Allah. Ya Allah, penggambaran yang sesederhana itu ya Allah yang kami bisa gambarkan ya Allah sebagai bentuk rasa syukur kami atas keagungan-Mu ya Allah, atas kasih sayang-Mu ya Allah. Kami hingga saat ini ya Allah terbangun dalam keadaan terbaik ya Allah, dalam keadaan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah, dalam keadaan bahagia ya Allah, karena Engkau telah mengkaruniakan satu kesempatan lagi untuk kami beramal soleh, satu hari lagi ya Allah, di mana kami bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kami kepadamu. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, jika kami dalam setiap doa-doa kami ya Allah, hanya meminta kami ya Allah tanpa mengingat kewajiban kami untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah, untuk memberikan semua hal yang menjadi hak Engkau ya Allah, hak Engkau untuk diibadahi ya Allah, hak Engkau untuk dipuji ya Allah. Segala puji milik-Mu ya Allah, segala puji milik-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika di dalam doa-doa kami ya Allah terselip hanya harapan-harapan kami ya Allah, terselip hanya keinginan-keinginan dan hajat kami ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah jika kami belum layak menurut Engkau ya Allah. Bahkan kami sebetulnya ya Allah tidak pantas untuk meminta kepada Engkau terlalu banyak ya Allah. Karena apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah belum bisa kami syukuri secara utuh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betapa ya Allah Engkau memberikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran ya Rob, nikmat hati ya Rob, nikmat kaki bisa melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi ya Allah, nikmat tangan yang bisa mengulurkan dan berbagi untuk sesama kami ya Allah. Nikmat-nikmat besar yang Engkau karuniakan itu belum bisa kami syukuri seutuhnya ya Allah, sehingga kami terus-terusan meminta kepadamu ya Allah untuk hajat kami yang belum terpenuhi. Maka ampuni kami ya Allah, padahal Engkau hanya memberikan janji kepada kami ya Allah. Barang siapa bersyukur maka Engkau akan tambah terus nikmatku ya Allah, nikmat-Mu ya Allah. Maka ya Allah, berikan kami ya Allah rasa syukur itu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur ya Allah, agar Engkau pantaskan kami untuk menerima lebih banyak lagi ya Allah dari hari ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah rasa di dalam hati kami ya Allah, hati yang terbuka ya Allah, hati yang lapang ya Allah, hati yang penuh syukur ya Allah. Karena sebaik-baik doa ya Allah, sebaik-baik doa yang sampai kepada Engkau ya Allah adalah doa orang yang penuh syukur ya Robbana. Ya Allah, maka di pagi hari ini ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, hilangkanlah rasa kecewa di dalam hati kami ya Allah. Sadarkan kami ya Allah bahwa rencana-Mu selalu lebih indah daripada harapan-harapan kami ya Robbana. Ampunilah kami ya Allah atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah, yang kami lakukan dengan tersembunyi-sembunyi ya Allah, maupun yang kami lakukan dengan terang-terangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong kami, ingatkan terus kami ya Allah, bahwa kebaikan-Mu dan nikmat-Mu sangat besar ya Allah, lebih besar daripada apa-apa yang kami keluhkan ya Allah, dan cinta-Mu lebih besar ya Robbana daripada gunung dan langit dan lautan ya Robbana. Ya Allah, bantu kami ya Robbana untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu ya Allah, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Ya Allah, jika rezeki kami masih di langit ya Allah, maka Engkau berkehendak untuk menurunkannya dengan mudah ya Robbana. Jika masih di dasar lautan ya Allah, Engkau juga punya kehendak untuk mengeluarkannya ya Robbana dengan semudah-mudahnya ya Robbana. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir.
Jika masih jauh ya Allah, maka Engkau berkehendak untuk mendekatkannya ya Rabbana, dan memberkahkannya kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, mampukan kami ya Allah untuk mengangkat derajat kedua orang tua kami, berbakti kepada mereka di akhir hayatnya ya Rabbana, di penghujung usianya ya Allah, dan kami dikumpulkan dengan mereka ya Allah dalam keadaan terbaik bersama berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sibukkanlah kami ya Allah dengan kebaikan, sehingga kami lupa akan rasa malas dan kesedihan ya Robbana, dan selalu bersyukur atas segala nikmat sekecil apapun yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Terima kasih Umi atas doa-doanya. Terima kasih Bu Mel. Terima kasih semuanya sudah baik baik. ya buat Amin, amin ya Rabbal. Oke, kita Terima kasih tutup Ambu. ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di hari Jumat jam 7 di Butir Bincang Umi Tince dan Irat ya.